Ya, firman Tuhan kita pegang selalu. Kita bersama-sama berdoa. Bapa dalam surga, pada malam hari ini kami mengucap syukur kami mempunyai kesempatan untuk boleh kembali belajar firman Tuhan, kebenaran Tuhan, supaya kami di dalam hidup kami mengikut Tuhan, kami menjadi orang-orang yang tidak ragu-ragu. Kami menjadi orang-orang yang semakin mencintai Tuhan dengan segala apa yang ada pada kami. Kami mohon Tuhan berkati pertemuan kami malam hari ini. Tuhan berkati segala peralatan yang kami gunakan, supaya malam hari ini kami boleh benar-benar menikmati firman Tuhan, pelajaran baru untuk pegangan hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, malam hari ini kami memperkenalkan Pendeta Rapan Paledung. Jadi mungkin namanya panjang ya, Kristanto Sema Rapan Palendung, begitu. Eh, Bapak Rapan lulus dari Sekolah Tinggi STT Jakarta, mungkin sekarang namanya STFT ya, STFT Jakarta, baik itu sarjana maupun program magister di STFT Jakarta. Dan sempat mengambil advance studi begitu ya, economical studies di Swiss. Mengenai uh, pekerjaan, sekarang adalah dosen tetap di STFT Jakarta di bidang sistematik teologi atau teologi sistematik, dan anggota Institut Teologi Gereja Toraja bidang penelitian dan publikasi, dan sekarang adalah pendeta Gereja Toraja dan adalah anggota Dewan Editor Jurnal Theologia in Loco di SDFT Jakarta. Nah, kalau yang lain panjang ya, Bapak Ibu boleh eh, cermati begitu ya. Itu eh, dan ada beberapa tulisan, ini ada dua tulisan terakhir adalah Articulating the Ecology Curve, Interpreting the Lives of Church Congregation Members eh, tahun 2025, dan juga Vulnerability and Spirituality and Indonesian Torajan Perspective in the 15th International Conference of Religion and Spirituality in Society di University of Rome. Ini dua tulisan yang 2025, dan di situ ada tulisan-tulisan yang lain. Mungkin demikian perkenalan singkat tentang Bapak Rapan Paledung. Mungkin nanti kita akan bersama-sama beliau. Nanti acara kita malam hari ini, sesudah ini acara akan kita sampaikan ke Pendeta Rapan, waktu akan kita serahkan ke Pendeta Rapan, terus kita akan mengambil foto, terus ada Q&A. Jadi Bapak Ibu dipersilakan nanti kalau ada hal-hal yang kurang jelas bisa eh, menanyakan langsung, begitu ya. Baik itu melalui melalui chat maupun bisa open cam. Oke, tanpa berpanjang lebar, waktu saya serahkan kepada eh, Bapak Pendeta. Ya, Silakan oke. Pak. Ya, terima kasih Bu Nina. Eh, saya izin untuk share screen. Eh, apakah sudah tampak Ibu Bapak? Sudah. Ya, baik. Selamat malam Ibu Bapak semua. Senang bisa berbagi dengan Ibu Bapak di Jemaat GKI Kota Wisata. Eh, Terima kasih Bu Nina untuk perkenalan singkatnya. Eh, karena saya orang Toraja, jadi semua nama yang double hurufnya itu eh, biasanya dibaca secara literal. Jadi bukan Rapan tapi Rapan. Oke. Eh, ya itu informasi saja. Baik, Ibu Bapak sekalian, eh, saya menduga bahwa ketika kegiatan ini diberi tema berapa? Berdirilah teguh, STKT, itu saya menduga bahwa eh, teman-teman di GKI Kota Wisata itu terinspirasi dari 1 Korintus 16 ayat 13. Bunyi ayatnya mengatakan berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikap beranilah dan tetaplah kuat. Saya menduga ini karena jemaat Korintus ini adalah jemaat yang apa ya, jemaat yang paling paling mengalami banyak kekacauan, simpang siur soal ajaran. Jadi ayat ini
atau nasihat Paulus ini itu muncul bukan dari suasana tenang, tapi justru di dalam keadaan yang sedang kacau. Nah, karena itu Paulus mengatakan berdirilah dengan teguh. TKT. Nah, istilah ini menjadi penting karena ternyata istilah ini berasal dari kata Yunani yang memang dipakai untuk atau dipakai di dalam dunia militer. Jadi stekete itu artinya prajurit yang tidak boleh meninggalkan barisannya, harus tetap pada posisinya, sekalipun ditekan dari semua arah. Nah, tadi Bu Nina sudah memulainya dengan mengatakan bahwa kita ini sekarang banyak sekali hal yang mengganggu iman kita, atau banyak sekali hal yang kita lihat di dunia kita hari ini, baik di dunia nyata maupun di dunia sosial media begitu. Dan kita harus berdiri teguh di hadapan semua itu. Jadi saya eh, percaya bahwa proses ini adalah proses untuk berjaga-jaga agar di sana kita bisa berdiri dengan teguh. Nah, dalam diskusi dengan Bu Nina ada 3 pertanyaan yang muncul sebenarnya, dan itu ada di poster kita. Yang pertama adalah apakah Allah sungguh-sungguh ada? Apakah Allah menciptakan atau justru memakai proses evolusi? Dan yang ketiga adalah apakah Allah benar-benar Tritunggal atau Trinitas? Jadi tidak ada daftar doktrin, tapi tentu kita akan bicara soal doktrin. Dan dari ketiga pertanyaan ini sebenarnya mengerucut pada satu hal, yaitu Allah seperti apa yang kita percayai. Nah, saya bagi bagi diskusi kita ini, sharing kita ini dalam 3 segmen, dan 3 pertanyaan ini mewakili 3 segmen itu. Nah, saya mulai dengan yang pertama tentang Allah yang tersembunyi. Jadi ini menjadi semacam deklarasi bahwa Allah itu ada, tapi dia tersembunyi. Nah, ini menarik. Nanti kita lihat kenapa Allah harus kita sebut tersembunyi. Apakah nyempil atau dia ada di bawah kolong meja atau di mana, nanti kita lihat satu persatu. Eh, Kalau ditanya apakah Allah ada, iya, Allah ada. Tetapi dia tidak ada seperti benda-benda lain ada. Saya ulangi, Allah ada, tetapi tidak ada seperti benda-benda lain ada. Tidak seperti mouse ini ada, gelas ini ada, dia tidak seperti itu. Karena kenapa? Karena Allah bukan benda yang bisa kita kategorikan. Ini meja, ini gelas, ini buku dan lain sebagainya. Kenapa demikian? Karena kalau Allah bisa kita identifikasi sebagaimana adanya benda-benda lain, maka dia bukan Allah. Justru karena dia kelihatan dan bisa dipegang, atau bahkan dia seperti buku yang bisa kita taruh di rak, maka dia berhenti menjadi Allah. Jadi dia tidak seperti benda-benda lain yang ada. Bahkan kalau kita lihat ke dalam uh, Yesaya pasal 45 ayat 15, di situ Yesaya mengklaim, mendeklar bahwa sungguh engkau Allah yang menyembunyikan diri. Nah, itu dia. Jadi kata Allah yang tersembunyi tadi itu saya pinjam dari apa yang Yesaya katakan, Allah yang menyembunyikan diri. Nah, kalau kita melihat bagian paling awal dalam kitab suci kita di ayat 1, Kejadian 1 ayat 1, di situ dikatakan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, tidak ada satu semacam pendahuluan dari Alkitab kita atau semacam catatan kaki yang secara gamblang menjelaskan bahwa Allah itu benar-benar ada. Tetapi Allah langsung muncul sebagai subjek pertama. Jadi subjek pertama yang bertindak. Tidak ada pembelaan, tidak ada pembuktian apapun yang Alkitab lakukan sejak awal, tetapi Alkitab memberitakan tentang Allah yang bertindak. Bahkan kalau ibu bapak
kalau di dalam tradisi tafsir tertentu, di dalam tradisi Yahudi, kejadian satu pasal satu ini bukan reportase kisah penciptaan, karena tidak ada manusia toh lahir apa diciptakan di hari ke-6, dan karena itu manusia tidak ada yang menuliskan atau membuat notula tentang kisah penciptaan Allah itu. Tetapi kejadian satu ini harus dipahami sebagai puja dan puji. Nah, nanti kita sedikit singgung hal ini. Jadi, kalau kita membahas bukti, maka eh, kita hanya mau mengatakan, kita hanya mau menunjukkan bahwa apa yang kita percaya adalah sesuatu yang masuk akal. Nah, ini muncul dalam diskusi kami dengan Bu Nina karena seolah-olah eh, kalau kita mencari bukti tentang Allah atau tentang apa yang kita percayai, itu seolah-olah tidak beriman. Padahal Allah sendiri mengatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Nah, itu justru justru dengan mencari bukti, kita sedang atau membahas bukti tentang ada atau tidaknya Allah, maka kita sedang menunjukkan bahwa apa yang kita percaya adalah sesuatu yang masuk akal. Nah, Ibu Bapak, secara tradisional, eh, terutama dalam tradisi reformasi, kita mengenal dua cara Allah memperkenalkan dirinya. Yang pertama melalui eh, wahyu umum atau general revelation. Dan dalam wahyu umum ini, eh, sorry, ada dua hal penting di sana, yaitu bahwa Allah memperkenalkan dirinya melalui apa yang sudah ada di dunia ini, ciptaan yang ada di bumi ini semuanya itu ada karena Tuhan. Dan juga di dalam batin kita ada hati nurani yang terbuka kepada sosok yang lebih besar yang ada di balik semua ini. Jadi tanpa jadi Kristen sebenarnya kita bisa tahu bahwa ada Allah. Jadi pewahyuan yang umum ini sifatnya untuk mengetahui bahwa ada Allah. Contoh yang paling jelas misalnya kita bisa lihat dalam Kisah Para Rasul, Kisah Para Rasul 17 ayat 23, di situ Paulus datang di Athena dan menemukan sebuah mesbah yang ada sosok-sosok yang disebut kepada Allah yang tidak dikenal. Mereka tahu ada sesuatu tetapi tidak tahu itu siapa. Jadi wahyu umum cukup mau mengatakan bahwa ya ada Allah gitu. Karena ada ciptaan dan ada perasaan dalam diri kita untuk mencari tahu yang lebih besar dari kita. Nah, tetapi yang kedua adalah wahyu khusus yang Allah memperkenalkan dirinya melalui firman-Nya, melalui sejarah Israel yang kita lihat dalam Alkitab kita, dan yang kemudian memuncak di dalam karya Anak dan tentu saja kuasa Roh Kudus. Nah, dengan wahyu khusus ini sebenarnya kita tahu siapa Allah. Itu. Nah, berikutnya yang paling di dalam sejarah kekristenan ada sebenarnya empat argumen klasik yang dari sana kita bisa melihat bahwa oh Allah benar-benar ada dan menyatakan dirinya. Nah, ada empat hal ini saya singkat saja secara kosmologis. Jadi Allah menyatakan dirinya melalui mirip dengan wahyu umum tadi bahwa kalau semua ini ada, maka ada sesuatu di baliknya yang memulainya. Nah, yang lain misalnya model teleologis itu kalau semua hal ini bisa teratur dengan ukuran yang begitu presisi, maka keteraturan ini pasti ada yang menetapkannya. Siapa itu? Allah. Nah, yang lain misalnya mengatakan kalau semua kita punya kewajiban moral yang menuntut kita untuk mengikutinya, maka ada satu sosok di balik itu yang memberikan kewajiban itu, yang membuat kita wajib melakukannya. Siapa itu? Ya si pemberi hukum. Siapa itu? Ya Allah. Atau yang lain, yang terakhir, yang ontologis misalnya, ini dikenal seorang Itali namanya
Anselmus yang bilang bahwa Allah itu adalah sesuatu yang lebih besar dari itu tidak dapat dipikirkan. Jadi kalau saya masih bisa memikirkan sesuatu, maka itu bukan Allah. Di atas itu kalau sudah tidak bisa saya pikirkan, maka itulah Allah. Nah, tapi yang paling penting sebenarnya adalah apa yang Ibrani 11 katakan bahwa sebab siapa yang datang kepada dia, maka dia pasti percaya bahwa Allah ada. Ini mirip sebenarnya dengan eh, model yang tradisional tadi, yang datang kepada Allah karena ada bawaan bahwa kita diciptakan sudah dengan hati nurani yang mencari Dia yang lebih besar itu. Nah, tapi yang menarik begini Bu Bapak, ini sudah dari abad ke-19 muncul dua orang yang menarik sebenarnya. Orang itu adalah Ludwig Feuerbach dan Sigmund Freud. Ibu Bapak yang belajar psikologi pasti kenal dengan nama Freud. Nah, dua orang ini mengatakan begini, Allah itu hanya proyeksi dari rasa takut manusia, perasaan lemah manusia, perasaan bahwa dia punya kerinduan Allah Ayah yang melindungi dia. Eh, karena itu tidak apa ya? Karena manusia di dalam kehidupannya tidak punya tidak apa ya? Tidak punya kuasa, tidak punya kasih, tidak punya perlindungan, tidak punya eh, hal-hal baik, itu ada kerinduan, maka semuanya itu dikeluarkan. Kerinduan itu dikeluarkan dan menjadi Allah yang kita kenal. Nah, ini yang disebut dengan ateisme. Oh, ini ateisme di abad 19 ini kemudian bertumbuh menjadi ateisme yang lebih modern lagi hari ini. Nanti kita sedikit singgung sedikit. Tapi yang jelas bahwa dua orang ini mengatakan ya Allah itu hanya proyeksi dari kerinduan kita yang tidak tercapai di sini. Kalau kita butuh kasih, maka kita tinggal naikkan sosok itu yang kita ciptakan itu satu level lebih tinggi, kita tambah kata maha, maha kasih. Kalau kita kurang baik di dunia ini, kita mengalami kekurangan apa? Sorry, saya belibet. Kalau kita kurang mengalami kebaikan, maka sosok yang kita proyeksikan itu kita kasih label maha, maha baik. Gitu. Jadi menurut dua orang ini itu hanya proyeksi kita. Tapi argumen ini sebenarnya bisa kita balik. Kalau percaya pada Tuhan sekedar ingin merasa aman, berarti tidak percaya pun sebenarnya adalah perasaan orang yang ingin bebas. Simple. Jadi orang yang bilang, oh itu hanya proyeksimu, berarti kau juga hanya tidak ingin dikekang oleh aturan yang menurutmu mengekang itu. Atau misalnya, eh, yang kedua adalah asal-usul tidak menentukan itu benar atau salah. Maksudnya apa? Tahu dari mana sebuah keyakinan datang tidak memberitahu kita apakah keyakinan itu benar. Anggaplah eh, bahwa apa yang Freud dan Feuerbach katakan ini benar, tidak membuktikan bahwa Allah benar-benar tidak ada. Atau misalnya anak percaya bumi itu bulat karena gurunya bilang begitu. Nah, itu tidak membuktikan bumi benar-benar bulat. Nah, tapi itu kan sesuatu yang ada di dalam pikiran kita. Jadi dua orang ini bermain di ranah-ranah psikologi, ranah pikiran kita, dan itu bisa dibolak-balik begitu. Nah, kalau juga misalnya eh, Allah itu adalah sesuatu yang manusia karang, terus kenapa Allah seperti ini yang diciptakan? Yang menyuruh bertobat, yang menyuruh mengasihi musuh, mati pula di kayu salib. Kenapa nggak bikin Allah yang mengarang, maksudnya, kenapa kita tidak mengarang Allah yang lebih menyenangkan gitu? Kenapa kita tidak mengarang Allah yang mengasihi langsung tanpa harus ada pertobatan, harus ada peperangan dan lain sebagainya, gitu. Nah, di dalam dunia yang lebih modern lagi ada orang yang
bisa kita sebut ateisme modern, dia kira-kira bilang begini, saya ingin ateisme itu benar, dan ada yang membuat saya gelisah. Beberapa orang paling cerdas dan paling luas wawasannya yang saya kenal ternyata justru orang yang beriman. Persoalannya bukan sekadar bahwa saya tidak percaya kepada Allah, lalu tentu saja berharap saya tidak keliru. Persoalannya, saya berharap Allah memang tidak ada. Saya tidak ingin ada Allah. Ini menarik. Kenapa dia berkata begitu? Sebenarnya dia mirip dengan argumentasi yang pertama tadi, bahwa dia eh, hanya tidak ingin dikekang. Kalau kita baca bukunya yang The Last Word itu, dia justru di situ mengatakan, ya saya jujur, saya tidak tidak suka dikekang, dan kekangan institusi agama membuat saya tidak bebas. Karena itu saya tidak mau ada Allah. Nah, model ateisme lain sebenarnya juga apa ya, menggugat Tuhan, tapi bukan Tuhan yang yang bukan Tuhan dalam arti yang kita percayai, tapi em, institusi agama sebenarnya. Di situ, di salah satu buku yang ditulis oleh Christopher Hitchens, di situ dia mengatakan bahwa Allah itu, God is not great. Allah itu tidak agung. Kenapa? Karena Allah itu meracuni segalanya. Jadi ada banyak daftar yang dia bikin dalam buku ini, bahwa Tuhan bisa menjadi legitimasi perang terjadi, perang salib, apalagi perang perang pemboman yang terjadi di Indonesia itu kan terjadi karena itu, atas nama Tuhan, melegitimasi bahwa Tuhan menyetujuinya. Penindasan pada perempuan, tadi Bu Nina sudah sebut bahwa oh ini firman Tuhan, perempuan harus taat pada laki-laki gitu, dan berbagai macam hal. Dan pertama-tama dari sini sebenarnya saya mau bilang bahwa Hitchen benar, bahwa Tuhan dalam arti yang dia kritik itu benar. Kita perlu mengakuinya bahwa kekristenan pernah dipakai menjadi Tuhan, yang kemudian kita juga percaya sebagai orang Kristen, itu menjadi legitimasi atau pembenaran pada perbudakan dan penjajahan. Ibu bapak tahu bahwa eh, rasisme kulit hitam, kulit putih di dunia barat itu terjadi, legitimasinya apa? Dari Alkitab, dari agama. Bahkan yang paling keras sebenarnya adalah, nggak usah kita baca Christopher Hitchens. Bahkan Amos sendiri di situ menyampaikan apa yang Tuhan tidak suka, dan dia mengatakan, aku membenci, aku menghina perayaan, aku tidak menyukai perkumpulan rayamu. Jadi nggak usah ada orang ateis, agama pun bisa menjadi masalah. Nah, ini kan kita perlu secara firm membedakan bahwa eh, banyak hal terjadi karena legitimasi institusi agama, legitimasi rumusan agama. Yesus juga dibunuh karena sekelompok orang yang mengklaim ini agama gitu. Nggak usah ada orang ateis gitu. Ini aja terjadi karena. Nah, tapi ini model ateisme yang sifatnya lebih lebih ateisme dalam arti yang institusional. Jadi tidak membuktikan bahwa Tuhan benar-benar tidak ada. Oh, kembali lagi. Nah, kembali, saya masih mau menyambung sedikit apa yang siapa tadi si Hitchen sebutkan. Nah, menurut saya eh, nggak usah sebelum apa, di dalam Alkitab sendiri pun sebenarnya penderitaan itu sesuatu yang real, dan bahkan kalau kita perhatikan sepertiga dari Mazmur itu isinya ratapan, dan ratapan itu berkaitan dengan masalah penderitaan gitu. Ayub 37 pasal isinya protes saja gitu. Allah juga tidak memberi penjelasan, tapi yang menjadi penting adalah bahwa, nah ini menjadi salah satu inti penting dari kekristenan, bahwa Allah itu, kendati dia tidak bisa kita lihat seperti benda-benda ini, tetapi dia memberikan bukan penjelasan, tapi kehadiran. Nah, ini penting karena
Pemahaman kita tentang Tuhan itu soal cara Dia hadir. Cara hadirnya adalah melalui kehadiran. Kehadiran yang nyata di dalam Yesus Kristus. Dan itu memuncak di dalam karya penyelamatan. Dan jawabannya apa? Salib. Jadi kekristenan tidak tidak mau bicara soal Tuhan eh, yang jauh dari sana, bicara tentang kehidupan kita, tapi Allah yang masuk ke dalam kehidupan kita, yang hadir bersama dengan kita, menanggung penderitaan bersama dengan kita, dan itu tanda bahwa Allah benar-benar ada. Nah, tapi saya sedikit mau membela soal Allah yang tersembunyi itu. Saya mau mengutip satu satu seorang perempuan dari gereja Anglikan. Dia mengatakan bahwa ketersembunyian, saya hiddenness, saya terjemahkan ketersembunyian saja. Ketersembunyian Allah itu sebagai sebuah kesempurnaan, bukan kekurangan. Saya bacakan pelan-pelan satu kutipan penting dari buku dia, Systematic Theology. Dia bilang begini, aksioma dasarnya adalah bahwa Allah tidak boleh menjadi salah satu unsur di dalam model penjelasan yang dipakai untuk menerangkan data atau peristiwa yang sedang dipelajari. Akibat lanjutannya, Allah bukan bagian dari daftar keberadaan dalam penelitian akademis. Nah, ketika kita menghitung apa saja yang ada dalam kosmos ini, Allah tidak termasuk di antaranya. Nah, ini menarik. Makanya Ibu Bapak, kalau kita yang belajar di sekolah, itu kita akan melihat bahwa semua hal yang diterangkan tidak boleh pakai nama Tuhan sebagai jawabannya. Misalnya, eh, kenapa kayu ini terbakar? Gitu. Nah, kan nggak mungkin kita jawab, "Ah, itu karena Tuhan berkehendak." Kan nggak mungkin kita bilang, "Oh ya itu ada iblis di sana." Eh, api membakar kayu itu karena ada reaksi antara udara dan sesuatu yang lain, lalu kemudian terpeciklah api gitu. Dan nggak boleh, aturan main di dunia ilmu nggak boleh menerangkan itu. Dan setepatnya Sonderegger ini mengatakan bahwa ya nggak masalah, itulah. Nah, memang sains tidak perlu membicarakan Tuhan, karena kalau dia sudah dibicarakan, Allah sudah berhenti jadi Allah. Allah nggak boleh masuk di antaranya. Nah, karena itu kalau anak kita belajar sains, natural science, biologi, fisika, kimia, eh, nggak usah takut, karena eh, mereka sedang tidak kehilangan Allah ketika nama Allah tidak muncul dalam ilmu pelajaran mereka. Justru ya itu sains. Karena nggak perlu ada Allah dalam ilmu sains, dalam arti itu. Karena sekali kita membicarakan Allah sebagai satu unsur di dalam sains, dia bukan Allah lagi. Nah, lebih lain lagi, ini saya coba sharing beberapa bacaan yang saya telusuri. Lalu kalau begitu, Tillich mengatakan begini, Paul Tillich, pendeta Lutheran dari Amerika, dia mulai dengan dari Markus 12, 29 sampai 30. Dia mengatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Kalau begitu, sebenarnya eh, setiap orang itu sudah punya ultimate concern dalam dirinya. Jadi setiap orang itu akan selalu menuntut agar hati, jiwa, dan akal budinya atau semua kekuatannya itu terarah, diarahkan kepada yang ultimate itu. Siapa itu? Bagi sebagian orang Allah, dan bagi kita, dan itu eh, kita bisa disklaim lagi bahwa itu lagi-lagi ini soal dari dalam diri kita. Bahkan ketika orang ateis bilang Tuhan tidak ada, itu justru mau mengatakan bahwa berarti Tuhan ada. Karena itu hanya perasaan, ada concern, ada ultimate concern dalam dirinya yang membuat seseorang, ini nggak ada. Tapi Tilih mau mengatakan bahwa setiap orang sejak awal dalam dirinya itu sudah ada ultimate concern. Eh, menjelaskan ini agak rumit, saya skip saja untuk langsung lebih. Nah, lalu
saya terinspirasi lagi dari perempuan lagi namanya Mayra Rivera. Nah, Mayra Rivera ini dia orang Puerto Rico, bekas negara jajahan Spanyol, dan dia mengatakan begini, Allah ini terlalu digambarkan sebagai Allah yang menggenggam, menguasai, memiliki, bahkan mungkin menghabisi. Itu karena identik dengan orang Spanyol pada masa itu yang ingin menaklukkan segalanya. Ingat ya, gold, glory, gospel gitu, dan itu semua adalah gambaran yang mereka warisi, Rivera warisi sebagai Allah yang terlalu menggenggam, terlalu menguasai, maunya menghabisi gitu. Nah, atas keadaan itu kemudian Rivera mengatakan begini, kalau begitu, eh, Allah ini bukan Allah yang nggak bisa kita melihat Allah seperti itu. Tetapi kita harus memahami Allah bukan sebagai, tentu dia tidak bisa kita genggam, tidak bisa kita eh, gapai sepenuhnya, tetapi dia menyentuh kita. Dia menjumpai kita di dalam ciptaan. Dia mengasihi kita melalui ciptaan ini. Dia mengasihi kita melalui wajah-wajah Pak Pesta, Pak Bunina, Bu Tiur, dan lain sebagainya. Di dalam pertemuan dengan yang lain. Jadi kehadiran Allah dalam eh, sudut pandang kita sebagai sebagai orang Kristen, eh, bukan Allah yang kita percaya. Eksistensi Allah itu ternyata ada juga di dalam kehadiran sesama kita, yang menyentuh kita, yang menyapa kita. Bukan Allah yang menguasai semuanya ini, yang memiliki, yang menghabisi. Kok kesannya, apalagi kalau istilah-istilah ini sekarang dekat dengan pemerintah kita yang menguasai lahan ini, memiliki, menghabisi hutan dan lain sebagainya gitu. Nah, Rivera menjadi sangat dekat dengan kita bahwa Allah menyentuh kita. Allah berjumpa tanpa menyatakan kekuasaan yang menindas itu. Bahkan yang paling sederhana ketika dia mengatakan segala sesuatu yang telah kamu lakukan dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk. Jadi Allah ada melalui sentuhan dari yang lain, sesama kita. Ada satu orang lagi, tapi saya skip saja supaya kita tidak buang-buang waktu untuk ini. Nah, saya kemudian mau kembali kepada masa yang lebih kuno lagi, abad ke-6, tahun 500-an, eh, seorang mistikus namanya Dionysius Areopagus. Nama ini ada dalam kisah para rasul, tapi bukan itu orangnya. Ini nama samaran sebenarnya. Nah, dari sini dia bilang begini, eh, apa yang sebenarnya saya berefleksi ya membaca ini, saya oh kayaknya apa yang Rivera katakan, Sonderegger katakan, Tillich katakan itu sebagai, mungkin kita bilang ya barang modern itu, tapi ternyata abad ke-6 sudah ada, bahkan lebih tua lagi ada yang membahas itu. Jadi ini bukan sesuatu yang baru muncul belakangan Ibu Bapak, tapi bahwa eh, bahwa keyakinan bahwa Tuhan ini bukan bilangan, bukan satuan, bukan soal angka, bukan golongan apapun, itu sudah dibicarakan sejak kekristenan mula-mula. Jadi nggak bisa kita kategorikan Allah dengan berbagai cara apapun. Dan kalau kita perhatikan ya, misalnya Keluaran 20 mengatakan Musa mendekati awan yang kelam tempat Allah berada. Seolah-olah mau mengatakan bahwa ada situasi gelap yang tidak mungkin kita di sana menangkap Allah, tidak mungkin kita bisa mengkategorikan Allah tiga satu satu tiga, kita tidak bisa membicarakan Allah masuk dalam kategori apa, nggak bisa, sepenuh-penuhnya gelap. Ini sama seperti membicarakan terang. Kalau saya dari lampu ini adalah sumber cahaya, kalau saya begini saya masih bisa melihat sumbernya. Tapi makin dekat saya dengan sumbernya, makin makin lama makin terang, makin lama makin silau dan tidak ada apa-apa. Itu. Jadi ini mau mengatakan bahwa eh,
Allah sepenuh-penuhnya ada, tapi tidak bisa kita kategorikan dengan cara apapun. Tetapi, tetapi Allah yang tidak terjamah itu dalam kerinduannya pada ciptaannya, kasihnya, cintanya yang melimpah itu keluar dari dirinya sendiri. Lalu kemudian menyatakan dirinya kepada kita. Ah, itu dia. Jadi cara satu-satunya kita mengerti bahwa Allah ada adalah ketika dia meluapkan cintanya, meluapkan kasihnya pada seluruh isi dunia ini dan termasuk kita. Gitu. Nah, itu tentang pertanyaan pertama. Nah, segmen kedua adalah tentang lalu kemudian kalau Allah ada, apakah dia yang menciptakan satu kali jebret jadilah lalu jadilah dunia ini atau dia juga ada di dalam proses evolusi ini. Nah, di masa-masa tertentu eh, kejadian satu dan kemudian apa namanya teori evolusi Darwin dipertentangkan sedemikian rupa. Orang lupa bahwa Darwin ini seorang Kristen yang sangat taat dan dia pergi ke Pulau Galapagos dan pulang sebagai seorang Kristen, pulang dari sana sebagai seorang Kristen, lalu menerbitkan bukunya yang fenomenal itu. Tapi orang belakangan kemudian kayak mempertentangkan, wah ini ateis dan lain sebagainya, nggak percaya Tuhan ada dan lain sebagainya. Nah, tetapi yang saya mau bilang adalah bahwa Tuhan dunia ini, menciptakan dunia ini, tetapi juga memakai proses evolusi. Ini dua hal yang nggak perlu jadi sesuatu yang bertentangan, tetapi atau tidak menyediakan satu sama lain. Kalau saya percaya penciptaan dalam kejadian, lalu saya tidak percaya evolusi atau begitupun sebaliknya. Eh, eh, kita bisa percaya dua hal ini pada saat yang sama. Justru ketika kita menjelaskan proses evolusi ini atau proses-proses biologis lainnya, itu justru tidak menyingkirkan pencipta. Jadi apakah salah satunya Tuhan pakai? Ya, tidak. Justru dua-duanya Tuhan pakai. Nah, kalau kita lihat konteks kejadian satu, apa yang sedang mau dilawan oleh kejadian satu? Tentu ada sesuatu di baliknya. Nah, kejadian satu ini tidak bicara soal berapa lama prosesnya. Kan yang selalu dipertentangkan adalah kalau satu hari itu, apakah memang satu hari terjadi? Kalau kita bilang satu hari, maka itu bertentangan dengan teori evolusi karena teori evolusi bicara ribuan, ratusan tahun gitu. Eh, tetapi ini bukan soal soal berapa lama prosesnya, salah satunya, tapi soal siapa yang berkuasa dan siapa manusia di hadapannya. Saya ceritakan kejadian satu ini sebenarnya didalangi oleh paling tidak empat hal. Eh, waktu itu, ketika orang Israel kembali dari tanah Babel, mereka eh, dicekoki dengan cerita penciptaannya orang Babel. Apa ceritanya? Yang paling terkenal adalah bahwa dunia ini sebenarnya diciptakan dari mayat seorang dewi yang dibunuh, lalu manusia dibuat dari apa? Dari darah dewa pemberontak supaya kemudian mereka menjadi budak. Nah, tetapi jadi soal peperangan ya, peperangan dan pembunuhan gitu. Nah, itu mitologinya di Babel. Nah, lalu kemudian kejadian satu ini ditulis kemudian untuk menyatakan satu, Allah tidak berperang. Tidak ada pertarungan kosmis. Allah berfirman dan jadilah. Kalau kita pakai bahasanya Dionysius tadi, luapan kasih. Atau kalau kita mau ke kejadian 1 ayat 1, Tuhan menciptakan itu dari kata bara yang berarti menata, yang kacau menjadi teratur. Jadi Allah nggak, ini bukan soal perang, ini soal Allah yang menjadikan.
Lalu disebutkanlah matahari, benda-benda penerang, nggak disebutkan namanya. Bahkan bulan dan bintang pun tidak disebutkan namanya. Kenapa? Karena di Babel itu menjadi dewa. Artinya itu juga diciptaan, nggak ada sosok yang ilahi di sana. Lalu laut bukan dewa. Nah, ini yang menarik karena monster laut begitu menakutkan bagi mereka. Jadi laut ini ya itu juga hanya diciptakan oleh Allah, jadilah daratan, jadilah laut dan lain sebagainya dan semua isinya. Dan yang paling menarik adalah bahwa manusia bukan budak, tetapi gambar diciptakan serupa dan segambar dengan Allah, laki-laki dan perempuan semuanya. Jadi ini bukan soal Allah yang kita bicarakan, yang kita percaya itu adalah tentang eh, tentang Allah yang tentang siapa yang berkuasa, siapa yang mengatasi semuanya, dan yang paling penting siapa manusia di hadapannya. Jadi nggak ada urusan sama 1 hari, 1.000 tahun, berapa lama. Yang paling penting dari kisah kejadian ini adalah bahwa siapa dia yang berkuasa. Dan kita ini siapa di hadapan. Nah, karena itu Ibu Bapak, hal yang tidak dapat kita tawar-menawar sama sekali soal iman kita tentang Allah yang kita percaya adalah bahwa Allah pencipta segala sesuatu, ciptaan itu baik adanya, manusia adalah diciptakan serupa dan segambar dengan Allah, dan eh, dosa itu terjadi eh, bukan sebagai tahapan kewajaran. Oke, itu eh, empat ini kita bisa skip saja. Tapi yang paling penting juga adalah bahwa dia yang tidak tersembunyi itu, yang tersembunyi itu, yang mengatasi semuanya ini, memperkenalkan dirinya di dalam Kristus yang mengantarai kita dengan Allah, yang mengantarai dia apa Allah dengan ciptaan. Nah, eh, tapi bagaimana dengan teori evolusi? Nah, eh, saya mau mengutip lagi Paul Tillich. Paul Tillich mengatakan begini, penciptaan itu belum selesai. Selama ini kita bicara soal Allah yang mencipta hanya satu momen di masa lalu. Seolah-olah kisah penciptaan selesai di awal mula dunia ini. Enggak. Tillich mengatakan bahwa Allah telah menciptakan dunia ini, tetapi juga terus menopangnya, dan di masa yang akan datang dia akan menggenapi tujuan. Jadi eh, Allah terus ikut apa di dalam gerak semesta ini, gerak kosmis ini. Allah berterlibat di dalamnya. Nah, oleh dosa kemudian dunia ini makin rusak, dan di dalam Kristus itu dipulihkan dan kita dipanggil untuk menjadi bagian. Jadi kehadiran kita, panggilan kita, partisipasi kita di dalam gereja, di dalam kehidupan kita sehari-hari itu bukti nyata bahwa Allah ada memanggil kita terlibat di dalam penciptaan dan terus memulihkan dan sampai menggenapkan tujuannya, yaitu kerajaan Allah. Nah, yang menarik juga terakhir untuk segmen ini adalah eh, saya mengutip dosen saya dulu, tapi juga sekarang jadi kolega saya, Pak Yoas. Dia bilang begini, penciptaan itu adalah creatio ex imicitia. Allah yang di dalam dirinya adalah persekutuan, itu terbuka dan menciptakan dunia. Jadi penciptaan yang terjadi, yang dilakukan oleh Allah adalah kisah persahabatan ilahi. Jadi Allah yang adalah tiga pribadi ini saling bersahabat satu sama lain, menciptakan dunia ini dengan, jadi cinta yang meluap, kalau kata bahasanya Dionysus tadi, meluap cinta Tuhan, meluap persahabatan Tuhan, bahasanya Yoas, dan merawat dunia ini di dalam gerak seluruh semesta ini itu kasih persahabatan, dan terus menggenapi janjinya, tujuannya itu juga adalah persahabatan. Gitu. Nah, segmen terakhir tentang Allah Trinitas.
Ini sebenarnya terlalu berat untuk satu segmen kecil dalam 1,5 jam kita, tapi eh, saya highlight saja hal-hal penting. Em, Tentang satu hakikat tiga pribadi. Yang saya mau bilang adalah bahwa ini bukan soal hitung-hitungan, Ibu Bapak. Bukan satu, tidak berarti satu dan tiga sama, atau tiga adalah satu. Ini bukan kalkulasi matematis yang apa ya, yang dipaksa untuk dihitung atau dipaksa menjadi sebuah kontradiksi, dipaksa untuk ini bukan soal itu. Tetapi dan karena itu nggak perlu dibela soal satu dan tiga ini. Tapi apa yang paling penting adalah bahwa Alkitab mempersaksikan bahwa Allah itu satu, Bapa adalah Allah, Yesus adalah Allah, Roh Kudus adalah Allah, dan dia adalah seorang pribadi. Dan yang paling penting ketiganya ada dalam satu nama, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yang di sini kita sebut sebagai Allah Tritunggal atau Roh Kudus. Trinitas. Jadi ini koridor yang nggak bisa kita lepaskan sama sekali, bahwa kita percaya Allah itu satu, yang menyatakan dirinya melalui Bapa, dan di dalam eh, karya Sang Anak, dan dalam kuasa Roh Kudus. Nah, ini rumusan yang muncul sebenarnya di Alkitab tidak ada, Ibu Bapak, tapi yang penting sebenarnya adalah rumusan ini disolidkan, dipagari supaya tidak menjadi kesana kemari sejak abad keempat, di mana gereja sudah mulai goyang juga dengan berbagai macam ajaran. Arius bilang bahwa Bapa dan Anak satu hakikat begitu. Atau misalnya Roh Kudus itu bukan ilahi, eh, atau misalnya Bapa, keilahian Yesus dan apa namanya, manusianya Yesus itu bercampur dan lain sebagainya. Itu banyak sekali ajarannya yang muncul pada saat itu dan dirumuskan menjadi sebuah eh, doktrin yang kita kenal. Jadi bapak-bapak gereja tidak menciptakan ajaran baru. Mereka hanya mensolidkan apa yang sudah ada di dalam Alkitab ini. Ini ayat-ayat saya berikan, tapi yang penting juga adalah bahwa itu sudah ada di dalam Alkitab. Tapi yang penting juga adalah bahwa bapak-bapak gereja mensolidkan, mempakemkan ini menjadi sebuah ajaran yang kita pegang sampai hari ini. Nah, saya ibu bapak bisa cari di YouTube, eh, 7 prinsip yang Pak Yowas, eh, ini saya malah mention beliau, eh, 7 prinsip penting bahwa teologi Tritunggal itu bisa disebut teologi Tritunggal yang sehat. Satu, tadi kita sudah sebut dari awal bahwa dia tersembunyi, dia misteri. Jadi dia melampaui semua kategorisasi kita. Tetapi bagaimanapun dia harus diajarkan. Tetapi dia juga harus sifatnya doksologis. Doksologis itu penyembahan, puja dan puji kita. Jadi percuma itu menjadi sebuah doktrin yang solid kalau itu tidak membuat kita semakin memuja dan memuji Tuhan. Jadi dia harus punya sifat doksologis untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Membicarakan Allah Tritunggal kalau tidak punya dimensi ini, itu eh, kacau. eh, Keesaan bahwa kita harus mempertahankan bahwa Allah itu esa, dan itu tidak pernah dibatalkan oleh doktrin apapun dalam kekristenan. Tetapi juga bahwa ketiga pribadi ini pribadi yang setara, nggak ada yang lebih tinggi. Tetapi juga harus dibedakan. Walaupun satu hakikat, tapi ada tiga pribadi yang bisa kita bedakan. Bapa, Anak, dan Roh Kudus dalam satu hakikat. Oke, ini akan jadi panjang. Yang lima juga adalah bahwa ketiga pribadi ini selalu ada di dalam relasi persekutuan. Untuk sebenarnya ada satu orang teolog dari Amerika Latin bilang begini, em, doktrin Trinitas itu doktrin yang paling simpel. Kenapa? Karena kalau kita saling mengasihi,
di dalam komunitas iman, itulah definisi sesungguhnya Trinitas. Karena Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu saling mengasihi satu sama yang lain, dan itu terimplementasi di dalam kehidupan kita yang memanggil kita untuk bersekutu, berelasi, dan yang lain. Karena itu Paulus bilang, saling mengasihilah kamu, saling mencintailah kamu, saling menegurlah kamu, dan lain sebagainya. Yang keenam, prinsip yang tidak bisa kita buang adalah bahwa setiap kali Allah Bapa, ini eh, kalau kita bicarakan Bapa, maka Anak dan Roh Kudus ikut di sana. Kalau kita membicarakan Anak, Bapa dan Roh Kudus ada di sana. Kalau kita membicarakan Roh Kudus, Bapa dan Anak ada juga di sana. Kesatuan ini tidak bisa kita bilang bahwa oh, perjanjian lama itu Bapa yang berkarya, lalu kemudian eh, dalam Injil yang berkarya Yesus, lalu kemudian di masa gereja yang bekerja adalah Roh Kudus. Tidak. Ketiga-tiganya berkarya di dalam satu relasi yang tidak terpisahkan. Nah, yang terakhir, eh, prinsip yang penting adalah bahwa eh, kita hanya bisa mengenal Allah Tritunggal karena Sang Anak, yaitu Yesus Kristus, sungguh menjadi manusia tanpa berhenti jadi Allah. Kalau ini goyang, maka ikut goyanglah semua bangunan teologi Kristen. Tapi apa yang paling penting dari semua ini adalah bahwa Trinitas ini adalah tata bahasa kita sebagai orang Kristen. Eh, Makanya kalau ada orang dari agama lain bertanya ke saya tentang bagaimana kok nggak ngerti-ngerti saya tentang Trinitas, saya biasanya akan bilang gini, mau saya jelaskan bagaimanapun ke dirimu, kau nggak akan ngerti. Kalau kau mau mengerti, login dulu, baru bisa mengerti. Karena dia benar-benar bisa kita alami, kita bisa resapi di dalam keyakinan kita kepada dia. Di luar itu nggak bisa. Karena itu karya roh menjadi sangat penting. Ada beberapa ya, prinsip-prinsip tadi, kemudian saya coba eh, highlight beberapa yang penting. Misalnya, eh, sekalipun Allah, tadi sudah disebut ya, sekalipun Allah misteri, tetapi dia tetap harus bisa diajarkan. Oke, serumit apapun dia harus tetap bisa diajarkan. Kalau apa-apa kita bilang, ya itu kan misteri gitu, itu sebenarnya adalah apa ya, kemalasan untuk bergumul dan mau menjelaskan atau mengajarkan tentang iman kita kepada Tuhan. Jadi eh, sepakat bahwa Tuhan itu misteri, tapi jangan apa-apa misteri. Itu kemalasan. Eh, Lalu kita juga perlu menghindari penyebutan istilah Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh. Itu triteisme. Dan itu sudah ditolak sejak abad keempat. Jadi sebut saja eh, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Atau Bapa, Anak, dan Roh Kudus cukup. Nah, itu tadi yang lain juga adalah tadi saya sudah bilang bahwa oh seolah-olah perjanjian lama Allah Allah Bapa, lalu Injil Yesus menebus, lalu kemudian Roh Kudus menyempurnakan dan memanggil gereja dan lain sebagainya. Tapi yang harus selalu kita sebut adalah bahwa Bapa menciptakan melalui Anak di dalam kuasa Roh Kudus. Nah, banyak juga ilustrasi yang kita pakai untuk menjelaskan Tuhan, tapi itu selalu gagal. Misalnya, eh, kita bisa bilang air, es, uap, itu sebenarnya sama aja semuanya. Bentuknya aja yang beda. Satu itu. Atau yang paling sering orang bilang, oh kalau saya di kampus dosen, kalau di gereja pendeta, lalu kemudian di rumah saya sebagai orang tua atau anak gitu. Tapi kan saya tetap saya gitu. Nah itu modalisme. Atau misalnya matahari itu sebenarnya adalah eh, terbagi tiga, matahari, sinarnya, panasnya. Oh itu mencampur adukan. Itu Arianisme, itu sudah ditolak. Atau misalnya kita menyebut ilustrasi telur, kulit, ada ada apa? Kulitnya, ada putihnya, ada kuningnya. Itu parsialisme. Gitu. Jadi itu semua gagal menjelaskannya. Kenapa? Karena itu benda.
Nggak bisa. Jangan eh, memulai memahami Allah Tritunggal melalui analogi atau benda apapun. Tetapi mulai di dalam kisah karya keselamatan Allah, dalam karya Sang Anak dan dalam kuasa Roh Kudus. Nah, ini semua masih ada sampai hari ini, masih banyak terjadi. Dan itu perlu berhati-hati. Mungkin perlu waktu yang lebih dalam lagi mungkin dengan Pak Yowas. Eh, jadi terakhir terakhir sebelum kita diskusi, eh, karena itu karena kita percaya Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, jangan mulai dengan angka. Mulailah dari kekudusan. Yesaya 6 ayat 3 bilang, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Begitu kita mulai dengan satu atau tiga, tiga atau satu, maka kita akan terjebak pada kalkulasi matematis. Gitu. Jadi apa yang paling penting sebenarnya adalah bahwa Dia yang menyatakan diri di dalam Dia yang betul-betul ada, yang tersembunyi oleh karena ketidakmampuan kita memahaminya, tapi menyatakan dirinya di dalam Yesus dan dalam kuasa Roh Kudus. Demikian Ibu Bapak, mari kita ngobrol. Saya nggak kelamaan ya. Oke Pak, seru Pak. Oke, terima kasih Pak Rapan. Nah, Bapak Ibu, kita eh, tadi melihat ya, ada tiga aspek yang kita sudah bahas, begitu ya, bahwa Allah itu ada dan bahwa banyak cara untuk menunjukkan Allah itu ada, meskipun Allah itu memang tersembunyi. Jadi di dalam ketersembunyian disitulah keberadaan Allah. Saya juga bingung ya Pak ya, benar ya statementnya begitu ya. Di dalam ketersembunyian disitulah adanya Allah. Oke, eh, saya juga bingung, tapi begitulah adanya. Karena kalau kita nggak bingung, dia bukan Allah. Begitu ya, Pak ya? Kalau dia nggak bingung, berarti kita yang Allah. Begitu. Kalau kita nggak bingung, kita yang lebih hebat dari Allah. Begitu ya. Jadi karena dia Allah, kita bingung. It's okay. Hmm, karena Allah mencipta, Allah kejadian itu bukan untuk dibanding-bandingkan dengan evolusi. Begitu ya. Karena kitab kejadian ditulis dengan suatu tujuan yang menjelaskan konsep yang beredar pada waktu itu supaya orang jadi paham, begitu ya. Oke, dan Trinitas tadi kita udah lihat. Oke, Bapak Ibu kita akan berdiskusi. Dipersilakan Bapak Ibu yang mau memulai tanya jawab. Bapak Ibu Saya boleh boleh ketik di bertanya, chat Kak Nina. ataupun silakan open mic. Saya boleh bertanya. Boleh, boleh. Silakan tadi Ibu siapa ya? Saya dengan Flora, Kak. Oh, oke Bu Flora, silakan Bu Flora. Ya, bertanya. Terima kasih untuk Pak Rapan untuk penjelasannya. Sedikit membantu untuk memahami, tapi juga banyak bingungnya, Pak. Tapi bersyukur untuk apa yang Bapak sampaikan gitu ya. Nah, di tengah kebingungan ini, Pak, bagaimana menjelaskan kalau ada pertanyaan orang terkait alat Tritunggal tadi, Bapak tadi bilang jawablah mulai dengan apa tadi kekudusan tadi ya Pak, kudus lah gitu ya. Nah itu maksudnya apa ya Pak? Mulai Hmm. diterangkan nggak ya? Ya, ya. Oke. Ini dikumpulin dulu berarti ya. Ya, atau nggak apa-apa deh Pak, langsung jawab aja Pak sambil kita apa mungkin teman-teman masih memformulasikan pertanyaan begitu. Tadi ada Pak Pesta. Nggak apa-apa, Bu. Saya satu dua Oh, supaya Pak lebih. Pesta ada Pak Pesta ini tanya ya Pak ya. Silakan Pak Pesta. Baik, selamat malam Pak Pendeta. Ya. Maaf, saya minggir dulu nih, mau nanya. Pak Pendeta, itu kan tadi uh, kejadian satu itu diberikan pemahaman yang menurut saya persepsi yang perspektif yang baru lagi, bahwa itu bukan tentang hari gitu ya, bukan tentang itu, tapi lebih tentang bagaimana Alkitab merespon apa yang terjadi dalam konteks saat itu gitu. Hmm. Jadi perdebatannya bukan 24 jam atau 1000 tahun atau berapapun. Lalu dengan demikian pertanyaan saya menjadi ada dua sebenarnya Pak Pendeta. Hmm. Pertama, ketika Pak Pendeta juga menjelaskan bukan evolusinya yang kita tentang,
yang kita tentang, tapi naturalismenya yang kita tentang, gitu ya. Nah, pertanyaan saya menjadi dua. Pertama, menurut Pak Pendeta sendiri, apakah kejadian satu itu ketika menciptakan manusia, memang langsung manusia yang muncul adalah sudah dewasa, atau memang dari sebuah proses evolusi yang katanya itu berlangsung jutaan tahun gitu ya, sehingga terbentuklah manusia yang menjadi seperti sekarang ini. Kasarnya adalah apakah manusia memang sebuah proses evolusi dari kera kalau kita mengikut apa yang menjadi teori evolusi Darwin itu seperti apa. Kemudian kedua, dengan demikian apakah Adam dan Hawa itu dua pasang manusia yang bernama Adam dan Hawa memang benar-benar ada, ataukah itu hanya sebagai sebuah cara penulis kitab Kejadian untuk merespon apa yang terjadi dalam konteks saat itu mengenai penciptaan? Hmm. Dua pertanyaan itu kali Pak Pendeta Rapan. Terima kasih Pak. Ya, oke, baik. Terima kasih Pak Pesta, Bu Flora. Saya mulai dulu dengan Pak Pesta. Eh, Betul, naturalisme. Tadi saya lupa menyinggung naturalisme. Naturalisme itu sebenarnya adalah paham bahwa eh, ya nggak ada yang sifatnya sakral apa non material. Jadi semuanya hanya materi. Nah, semua ini ada begitu saja dan nggak ada tujuannya gitu. Jadi dunia ini ada begitu saja, nggak perlu membicarakan sesuatu melampaui itu. Nah, itu yang kita tolak begitu. Nah, lalu eh, lalu kemudian apakah kejadian satu ini di kejadian satu penciptaan manusia itu langsung dewasa. Nah, eh, tadi saya coba mengatakan bahwa dalam sebuah tradisi Yahudi, eh, kejadian satu itu sering diartikan sebagai himne. Himne bahwa Allah menciptakan dunia ini. Itu himne itu apa? Nyanyian. Jadi puja dan puji kita pada yang ilahi, bahwa Dia yang menciptakan dunia ini, memisahkan daratan dengan lautan, membuat benda-benda penerang, menciptakan hewan, tumbuhan dan lain sebagainya, dan juga menciptakan kita manusia. Dan karena eh, itu tidak bisa dimengerti sebagai oke, lalu kemudian nanti apakah dia langsung dewasa? Kita kita nggak tahu. Tapi itu adalah puja dan puji. Eh, jadi apa? Karena eh, kita nanti jadi terlalu berspekulasi untuk menjelaskan bahwa ketika Tuhan kan film yang kita nonton kan biasanya gitu langsung ada tangan besar muncul tiba-tiba ngumpulin debu lalu digini-giniin jadilah manusia langsung besar gitu. Eh, itu imajinasi pembuat film atau saya juga bisa berimajinasi kalau gitu lalu tangannya Tuhan menciptakan ya yang kecil-kecil dulu nanti dia bertumbuh dan seterusnya tapi itu jatuhnya masuk terlalu spekulatif. Nah, karena itu sebenarnya kita bisa mengerti dan memahami bahwa eh, kejadian satu ini itu tadi selain puja dan puji, tapi juga adalah cara orang Israel untuk menegaskan bahwa kita manusia diciptakan bukan sebagai budak, tetapi sebagai eh, pribadi yang diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Menggunakan dua bahasa, Adam dan Hawa. Adam itu artinya manusia, Adama, Hawa itu artinya kehidupan. Jadi Tuhan menciptakan manusia dan kehidupan. Gitu. Jadi eh, itu lagi-lagi puja dan puji. Dan untuk menegaskan bahwa manusia diciptakan serupa dan segambar dengan dia. Jadi eh, apakah figur saja? Saya tidak mau itu Bapak bisa menyimpulkan. Dan kalau mau dibilang apakah langsung dewasa, ya lagi-lagi eh, menurut saya berbahaya untuk terlalu berspekulasi apakah langsung dewasa, apakah langsung jenggotan, apakah langsung dan lain sebagainya gitu. Itu saja sih kalau kalau saya Pak Pesta. Nah,
eh, pertanyaan Bu Flora, eh, jangan mendekati Allah Tritunggal dengan hitung-hitungan matematis, tapi mulai dengan kekudusan. Nah, kekudusan itu eh, kenapa gini? em, saya ingin saya lupa sebentar. Ada tadi di catatan saya. Em, oke, kira-kira begini. Mulai kenapa saya sebut kekudusan dan mengutip satu ayat dari Yesaya karena eh, kudus itu kan secara harfiah berarti sesuatu yang khusus, yang berbeda dari yang lain gitu. Nah, eh, nah dalam artian itu kemudian saya percaya bahwa eh, mari kita mulai ini dengan sebuah, ini kan pernyataan Yesaya, kuduslah engkau Tuhan, kuduslah engkau Tuhan semesta alam. Ini satu mulai dengan ketakjuban sebenarnya. Kalau arti kudus kan sebenarnya khusus, kudus gitu, terpisah. Tapi Yesaya 6 ayat 3 ini mau bilang bahwa engkau itu kudus Tuhan, pencipta semesta alam. Ini deklarasi ketakjuban. Jadi mulai dengan ketakjuban bahwa betapa besarnya Tuhan ini, betapa dahsyatnya Dia, betapa maha kuasanya Dia. Itu. Jadi dari keadaan itulah sebenarnya kayak misalnya gini, kalau saya naik gunung misalnya, lalu saya naik gunung lalu capek sekali dan lalu di puncak itu kemudian saya tidak punya kata apapun lagi untuk menjelaskan betapa indahnya, betapa kerennya pemandangan ini. Saya cuma bisa bilang, wah, wah, keren. Keren juga masih kata begitu. Tapi eh, yang jelas ya saya mau bilang bahwa dari Yesaya kita bisa belajar bahwa mulailah dari ketakjuban, bahwa nggak ada satu ketakjuban itu nggak ada kata-kata, ketakjuban itu nggak ada kategori, ketakjuban itu nggak ada hitung-hitungan. Kira-kira gitu maksudnya. Makin apa? Makin membingungkan, saya makin bingung juga. Pak, kalau boleh saya lanjutkan gini ya Pak. Berarti Ya, kalau gitu Allah Tritunggal itu adalah Allah yang nggak bisa kita jelaskan sebenarnya karena kita saking takjubnya tidak ada kata yang kita bisa pakai untuk menjelaskan menjelaskan siapa dia gitu Pak. yes, itu prinsip pertama. Tidak bisa dikategorikan dengan apapun. Tetapi karena cintanya dia meluapkannya ke dalam kepada dunia ini di dalam Kristus dan Roh Kudus. Jadi yang satu-satunya bisa kita kenali adalah cara dia hadir. Jadi kehadirannya melalui apa? Kristus dan Roh Kudus. Pribadi yang sejak penciptaan telah ada, pribadi yang sejak semula telah ada dan terus ada di dalam proses dunia sampai pada kesempurnaannya. Kalau Ibu misalnya ingat Kolose 1 misalnya mengatakan di dalam Dia diciptakan segala sesuatu. Saya buka eh, mana ya? Oke, Kolose 1. Kolose 1 ayat 15 dan 16. Dialah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi. Dia itu siapa? Gambarnya. Dia itu adalah Kristus. Jadi, kita diciptakan bukan sebagai gambar Allah, tetapi diciptakan menurut gambar. Siapa gambarnya? Kristus. Jadi Kristus sejak semula telah bersama dengan Kristus dan Roh Kudus, sejak semula telah bersama dengan Hmm. Allah menciptakan dunia ini. Jadi kehadirannya yang kita bisa jelaskan dalam arti eh, melalui karya anak dan kuasa Roh Kudus. Nah, kalau Ibu ingat tadi ada 7 prinsip.
7 prinsip itu pertama Allah sepenuhnya misteri. Oke? Tetapi yang di dalam kemisterian itu dia memperkenalkan dirinya melalui kalau bahasanya Dionysius tadi betapa cintanya yang meluap-luap kepada dunia ini. Jadi kita mengenal. Ya, silakan Pak. Pendeta Harapan, Ya, saya boleh tadi mohon maaf saya terputus waktu Bapak menjawab pertanyaan terakhir sehingga saya belum sempat nambahin. Tapi boleh nggak ya Kak Nina saya menanggapin? boleh aja Pak. Boleh. Pak Pendeta, maksud saya gini Pak Pendeta, secara tegas mungkin saya mau bertanya lah posisi Bapak sebagai seorang, kalau saya menyebut intelektual Kristen gitulah ya, apakah Bapak berada pada posisi, kan ini selalu ada 3 kutub nih. Apakah Bapak berada pada posisi percaya bahwa proses penciptaan itu adalah dari teori evolusi yang disebut oleh Darwin, ditarik dari kera sampai akhirnya jadi manusia modern seperti kita? Oke. Atau Bapak percaya bahwa Allah menciptakan manusia itu ya memang sudah seperti sekarang ini, kira-kira gitu ya, tidak berevolusi? Atau di posisi yang ketiga, sebenarnya ya kita nobody knows, karena ketika kita melihat bahwa kejadian 1 itu dalam tanda kutip hanya sekedar sebagai sebuah himne, bukan sebuah proses penciptaan, maka berada pada posisi ketiga yaitu nobody knows gitu ya. Biasanya kan begitu Pak. Kalau boleh tahu dan kalau boleh berkenan menyampaikan, dalam posisi Bapak bukan sebagai pendeta tapi sebagai intelektual Kristen, ada di mana Pak? Ya, oke. Yang menurut saya yang ketiga. Dalam arti Yang ketiga ya Pak ya? Yang ketiga karena gini. Yang ketiga dalam arti gini, bahwa karena menurut saya belum ada sebuah pembuktian ilmiah yang bisa membuktikan bahwa manusia benar-benar berasal dari kera. Sejauh yang saya bisa tahu sampai hari ini, bahwa kemudian kita punya gen yang 90 sekian% mirip dengan kera atau simpanse misalnya, itu tidak bisa meyakinkan kita bahwa kita memang berasal dari kera. Nah, kejadian 1 ini saya berada pada posisi bahwa ini adalah pernyataan atau deklarasi iman atau puja dan puji bahwa semua ini itu diciptakan oleh Allah. Kenapa? Karena kalau kemudian kita melihatnya secara saintifik, oh ini agak ada perbedaan kosmologis yang sangat jomplang, Pak, antara kejadian 1 dan kosmologi yang kita pahami sekarang. Kosmologi Israel itu benar-benar memahami bumi ini ada ujungnya. Sementara bumi ini kita percaya bulat begitu. Nah, sehingga saya lebih percaya bahwa Allah, kejadian 1 itu dipahami sebagai kisah atau deklarasi iman bahwa Allah menciptakan semuanya ini. Nggak penting harinya, nggak penting karena ada Pak, ada saintis yang dulu memprotes kejadian 1 dan bilang gini, loh hari pertama terang diciptakan, tapi kok benda penerangnya itu baru ada hari keempat. Nah loh, berarti dari mana munculnya terang ini kalau mataharinya baru hari keempat? Coba Ibu Bapak perhatikan kejadian 1. Orang saintifik akan bilang lah, karena ini perbedaan kosmologis. Alam worldview orang pada masa itu jelas berbeda dengan, lagi pula soal bumi bulat ini kan baru kita mengerti, baru kita terima itu berapa abad terakhir gitu. Itu pun masih berubah. Lalu kemudian bukan bumi yang pusat, tapi nah
di kosmologi Israel, matahari itu cuma pindah muter gini, bumi tetap yang muter gini, mataharinya, bulan gantian gitu. Sementara kosmologi kita hari ini berbeda, bumi muter, mataharinya tetap gitu, muter gini dia. Jelas itu bukan ini. Nah, evolusi yang, nah, oke, mungkin saya eh, tidak firm sejak awal evolusi seperti apa. Em, Evolusi, kalau tadi saya menjelaskan satu dari Paul Tillich bahwa Tuhan menciptakan sejak semula, tetapi kisah penciptaan itu bukan berhenti pada kisah penciptaan di masa lalu itu, tetapi eh, proses ini kemudian proses bumi ini bergerak, bumi ini berputar, bumi ini mengalami perubahan. Kalau ibu bapak tahu bahwa ternyata dulu Kalimantan, Sumatera, Jawa, Malaysia itu satu tanah yang sama, lalu kemudian esnya naik, meleleh, lalu air naik, jadilah pulau-pulau ini terus bergerak, perubahan cuaca, perubahan iklim dan lain sebagainya. Di sana ada Allah yang turut berkarya di dalamnya. Dan perubahan ini terus membawa kita, dan kita percaya sebagai orang Kristen bahwa Allah turut bekerja di dalam semua ini sampai pada kesempurnaan yang Dia janjikan. Gitu. Dan oleh karena rusaknya dunia ini, eh, proses ini sebenarnya kemudian membawa kita pada keyakinan bahwa Tuhan memanggil kita untuk juga terlibat di dalamnya. Terlibat di dalamnya, dunia ini rusak karena dosa, asap makin banyak, pemanasan global dan sebagainya. Kita dipanggil juga untuk terlibat memperbaiki semua ini. Jadi grafiknya kalau begini, Tuhan menciptakan, lalu lama-lama makin ke bawah. Harusnya karena Allah ada ikut dalamnya, harusnya terus grafiknya naik. Nah, kita dipanggil supaya kita berpartisipasi di dalamnya sampai pada kesempurnaannya. Gitu. Jadi posisi saya yang ketiga, Pak. Saya nggak bisa berspekulasi apapun tentang apakah langsung jadi orang gede gitu atau enggak. Saya percaya itu adalah sebuah deklarasi iman. Lagi-lagi soal deklarasi iman Hmm. itu. Oke. Pak Pesta? Pak, ini ada pertanyaan lagi Pak dari Pak Ya, Arfan. Apakah bisa Tritunggal dijelaskan kepada orang awam atau non-Kristen dalam hal ini seperti tubuh manusia yang terdiri dari tubuh ibarat Allah Bapa, pikiran atau logos ibarat firman atau Tuhan Yesus, dan roh atau jiwa ibarat Roh Kudus. Ketiganya tidak dapat terpisahkan. Tanpa tubuh kayak hantu, tanpa roh kita mayat, tanpa pikiran kita sakit jiwa. Apakah ini bisa sebagai penggambaran begitu? oke. Oke, oke. Saya nangkap maksudnya. Em, ya, lagi-lagi eh, di akhir tadi saya bilang bahwa em, semua ilustrasi, semua apa ya, semua metafor yang kita pakai itu pada akhirnya akan terbatas karena metafor itu adalah apa ya, refleksi pikiran kita, refleksi kehidupan kita yang kemudian kita jadikan sebagai kayaknya seperti ini deh gitu. Mungkin pada batas tertentu bisa kita bilang ya, mungkin ini bisa. Tetapi pada batas yang lain kita akan bilang kayaknya ini ada batasnya deh gitu. Nah, lalu misalnya gini, Pak Amran ya. Pak Amran bilang, kalau bisa nggak saya jelaskan kepada orang awam atau non-Kristen kalau Allah Tritunggal itu seperti tubuh manusia. Ini kalau kalau yang percaya manusia terbagi tiga, mungkin akan terima, Pak. Tapi kalau dia tidak percaya pemisahan, dikotomi tubuh, jiwa, dan roh, maka dengan segera ilustrasi ini berhenti, gagal, gitu. Nah, kami Pak, saya terlibat dalam sebuah organisasi namanya Asosiasi Teolog Indonesia. Lalu kami punya sebuah program namanya Christianity Study for Muslim Scholars. Jadi kami mengumpulkan para cendekiawan Islam yang muda-muda tentu saja karena yang tua sudah sulit diajar apalagi beda agama gitu.
Kami menggalang anak-anak muda Islam yang sedang studi, lalu kami ajari kekristenan dari sudut pandang Kristen. Karena mereka di kampus belajar tentang Kristen dari sudut pandang Islam. Jadi mereka percaya Tritunggal itu adalah Bapa, Anak, dan Maria. Itu sampai hari ini masih mereka ajarkan di kampus-kampus mereka. Jadi yang mereka pelajari dari perspektif Islam. Nah, kami undang mereka untuk mengajarkan mereka tentang kekristenan. Nah, eh, lalu mereka bilang gini, aduh kami nggak ngerti. Yes, setepatnya begitu. Karena pada akhirnya ini semua soal relasi. Relasi itu menjadi kunci bahwa Allah di dalam karya Sang Anak dan Roh Kudus itu benar-benar nyata dalam hidup kita karena kita punya relasi dengan Dia. Nah, karena itu jawaban saya satu, login dulu. Karena mungkin metafor apapun yang saya berikan, dia akan bisa bilang, oh iya, 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 iya. Tapi, atau mungkin dia tidak terima. Tapi itu hanya akan jadi semacam pengetahuan saja. Dia harus login dulu, masuk dulu, baru dari sana dia eh, bisa mengerti dengan tata bahasa iman kita, dengan refleksi dan keyakinan kita tentang Allah Tritunggal. Gitu Pak, jawaban saya Pak. Malam Pak Pendeta, Halo Pak Thomas. malam Pak. Saya ingin menanya sedikit boleh ya Pak? Banyak boleh juga. Tolong dikoreksi. Ya. Pada abad ketiga bapak-bapak gereja kita membentuk kitab-kitab menjadi buku yang akhirnya seperti Alkitab yang kita baca sekarang. Tentu dalam pembentukan menjadi buku itu, khususnya Perjanjian Baru yang saya tahu, banyak Injil-Injil yang tidak masuk di dalam Alkitab yang sekarang. Nah, apakah karena orang yang sebagian besar saat itu adalah Bapak gereja kita orang Yahudi, maka Injil Perjanjian Lama itu apakah dikoreksi sama seperti Injil Perjanjian Baru? Sehingga di dalamnya ada kriteria-kriteria, misalnya bukti dan fakta sejarahnya. Sedangkan kita tahu bahwa Adam dan Hawa dan kita belum pernah dengar bukti dan fakta sejarahnya. Bagaimana Bapak menanggapi hal ini? Ya, Pak, disimpan dulu pertanyaannya. Minggu depan kita bahas soal Alkitab, Pak. Ya, makasih Pak. Ya, jadi tapi saya kasih spoiler dikit. Jadi soal apakah PL dikoreksi, enggak. Karena persis bahwa Perjanjian Lama yang kita baca sekarang itu sama dengan Kitab Torah. Tanah dari orang Israel, Yahudi. Tetapi susunannya berbeda. Jadi ada susunan yang di otak-atik menjadi susunan yang kita kenal sekarang. Tapi nanti Pak kita lebih banyak berdiskusi soal Alkitab, bagaimana itu ditetapkan oleh bapak-bapak gereja, dan bahkan satu informasi lagi, Luther itu pernah mau mengeluarkan surat Yakobus dari kanon. Kenapa? Kata dia, ini mah surat jerami. Surat jerami, nggak ada isinya katanya. Karena gara-gara ada satu pernyataan Yakobus yang bilang bahwa eh, eh, iman harus berbuah dalam, saya lupa persisnya, tapi soal Iman tanpa perbuatan adalah mati, begitu kah Pak? ya iman tanpa perbuatan adalah mati. Nah, Luther kayaknya bilang, wah ini sementara Paulus bilang kan yang menyelamatkan atau yang membenarkan kita adalah iman. Wah itu sama Luther mau dikeluarin, hampir jadi dikeluarin. Makanya dia sebut itu sebagai surat jerami. Lalu misalnya apalagi informasi lain nanti kita bahas lebih banyak lagi soal penomoran. Oh, dulu nggak ada penomoran Pak. Itu baru ada abad ke-13 seingat saya. Supaya gampang di ini. Nah itu banyak. Nanti kita diskusikan di pertemuan berikutnya. Apakah kitab ini, buku ini adalah
firman Allah atau buku yang berisi firman Allah? Oh, itu tricky, Pak, karena berbahaya kalau kalau kita terpleset. Oh, ini hanya buku yang berisi firman Allah gitu. Lalu kalau kita bilang, wah itu firman Allah sepenuhnya, makanya orang em, akan bilang, wah ini penistaan kalau ini diinjak-injak karena ini firman Tuhan. Nah, kalau ini firman Tuhan, lalu Kristus itu apa? Nah, gitu. Jadi ini akan nantilah kita bahas, Pak. Tapi pertanyaan Bapak saya simpan untuk minggu depan. Oke. Jadi jangan nggak datang ya Pak, harus datang Pak. Terima kasih Pak, spoilernya Pak. Terima Oke. kasih Pak. Oke, Pak Thomas, minggu depan dan Bapak Ibu sekalian, mungkin saya kira kita mesti berakhir ya hari ini ya. Kalau misalnya masih ada pertanyaan, minggu depan kita masih akan berjumpa kembali dengan Pak Rapan. Minggu depan hari Selasa jam 19.30 kembali lagi lewat Zoom, kita akan lanjutkan STKT kita. Kita ada tema kita Alkitab seperti tadi yang Pak Thomas dan itu persis banget Pak. Kita akan melihat bagaimana kanonisasi Alkitab itu gitu ya. Jadi sampai Alkitab terbentuk yang sekarang kita pegang ini, apakah kita memiliki salinan yang asli? Itu persis banget seperti yang tadi Bapak tanyakan. Mungkin kita akan melihat, terus kita akan mempelajari, ada mungkin Bapak Ibu pernah dengar istilah ineransi Alkitab itu bisa salah nggak sih gitu ya. Kalau salah lah terus kok kita percayain gitu ya, kira-kira mungkin itu yang harus kita bahas gitu. Terus atau emang nggak bisa salah gitu. Kalau nggak bisa salah berarti terus kalau yang rada-rada membingungkan ini bagaimana gitu kan. Dan Alkitab itu apakah firman Allah atau berisi firman Allah ataukah kitab-kitab yang tadi? Emang ada loh kitab-kitab di luar yang sekarang ini, ada Injil Barnabas, ada Injil Thomas, Thomas. ada Injil apa gitu yang beredar, tapi itu tidak dimasukkan dalam Alkitab lah. Kenapa yang itu yang nggak masuk dan yang ini yang masuk? Nah, itu menjadi pertanyaan ya. Nah, itulah minggu depan yang akan kita bahas bersama Bapak Ibu. Jadi pastikan minggu depan hari Selasa bisa join kembali di Zoom dan linknya akan kita kirimkan. Jadi malam hari ini terima kasih Pak Rapan. Mungkin Terima untuk kasih. malam hari ini Bapak boleh memberikan satu statement gitu supaya kita akhiri pertemuan kita, Pak. Ya, statement saya adalah bahwa em, Allah itu sepenuh-penuhnya tidak terjangkau oleh semua kalkulasi logis kita, tetapi Dia yang Maha Kasih itu meluapkan cintanya di dalam karyanya melalui Sang Anak dan dalam kuasa Roh Kudus. Itu lebih dari cukup. Oke, terima kasih Pak. Jadi dengan begitu banyaknya orang yang penasaran tentang Allah, itulah membuktikan bahwa Allah itu ada. Begitu ya. Ya, Mungkin itu tadi kesimpulan dari begitu banyak yang saya tangkap, saya eh, mencoba mengapakan dengan kalimat yang sederhana. Oke, Bapak Ibu, eh, terima kasih atas kebersamaannya. Kita akan akhiri pertemuan kita malam hari ini. Mungkin boleh minta tolong Bapak Rapan memimpin oh, kita dalam doa. ya, baik. Eh, Terima kasih Bu Bapak semua. Mari kita tutup obrolan ini dalam doa. Mari berdoa. Engkau Bapa yang berlimpah kasih setia, memelihara kami di dalam semua keinginan tahuan kami, di dalam kebingungan kami. Namun di dalam semua itu, Engkau hadir di dalam sapaan dan sentuhan yang terus menggerakkan dan menghidupkan kami. Tolong dan peliharalah kami malam ini ya Tuhan, biarlah kehidupan kami terus senantiasa ada dalam lindungan-Mu. Kiranya minggu depan kami boleh melanjutkan lagi diskusi dan obrolan ini supaya semakin kami bertumbuh di dalam iman kepadamu. Ini doa kami bawa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan yang terus memelihara kami semua. Amin. Amin. Terima kasih Pak Pendeta. Selamat malam Bapak Ibu. Terima Sampai kasih. jumpa minggu Terima depan. kasih. Tuhan Terima memberkati. kasih semua. Semuanya.